It's nothing to be afraid of. Don't you think something's different? Mengisahkan tentang kehidupan dua saudara kembar bernama Elias dan Lukas, yang mana diketahui orang tua mereka telah lama berpisah. Hari itu mereka hendak mengunjungi rumah sang ibu di pedesaan. Sesampainya di sana, sang ayah memilih untuk pulang, walaupun Elias sudah menawarkan ayahnya itu untuk turun sebentar. Tak ingin berlama-lama, Elias dan Lukas pun masuk ke rumah. Namun sayang mereka tak menemukan sang ibu yang menyambut kedatangannya. Buru-burulah Elias dan Lukas ke kamar beliau. Dua saudara kembar itu heran sekaligus kaget melihat sikap ibu mereka menjadi berubah dan wajah ditutupi perban. Mommy? I did try and call ahead of time to explain things, but Dad didn't say anything. nothing to be afraid of. It's still me under here. Sick? No, I'm not sick. Anyway, it doesn't matter. You're here now. Setelah itu, beliau membawakan mereka hadiah berupa mainan dan tak lupa memberikan sedikit peraturan selama mereka menginap di sini. Seperti nggak boleh berlari atau teriak di dalam rumah, tidak memperbolehkan teman atau siapapun masuk ke rumah, tidak boleh masuk ke kantor dan ke kamar beliau tanpa izin. Terakhir, selalu menutup tirai karena mengingat ibu mereka yang baru selesai operasi dan tidak boleh kena matahari secara langsung. Tak lupa Elias memberikan gambar hasil karyanya kepada sang ibu. What do you think she looks like under there? Remember when we saw that raccoon that got run over and Stop it! Is there something wrong? I can get you to help me with a few little house rules, like no running or shouting in the house, and my office and my bedroom. Not good for mommy's skin, so let's keep the blinds closed. Malam itu, Elias dan Lukas kedapatan main ponsel dan ditegur oleh ibunya. Elias menjawab ponsel tersebut milik sang ayah untuk dipakai selama menginap di sini, agar ayah mereka mudah menghubunginya. Ia melarang Elias dan Lukas untuk tidak berlebihan memakai ponsel. Sebagai pengalihan, Elias mengajak ibunya melakukan sesuatu bersama. Awalnya sang ibu menolak, tapi akhirnya beliau menemani anak kembarnya itu nonton film. Di sini terlihat jelas kalau ia duduk berdekatan dengan Elias daripada dengan putranya Lukas. Tak hanya itu, saat membacakan dongeng pun, beliau tetap menyondongkan tubuhnya ke Elias daripada Lukas. Seakan-akan Lukas tidak ada di dekat mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Elias meminta ibunya menyanyikan sebuah lagu, seperti yang ia selalu lakukan, namun beliau menolak dan menyuruh Elias segera tidur. Di sini, Elias mempertanyakan ke Lukas atas perubahan sikap ibu mereka. Elias seperti tak mengenali lagi ibunya. You didn't sing the song. Not tonight, Elias. Don't you think something's different? She's our mom. Please don't take my sunshine. Keesokan paginya, Elias dan Lukas yang asik main sekitaran rumah, tiba-tiba penasaran dengan kandang dekat rumah mereka. Si kembar itu pun nekat masuk walaupun sudah dilarang sebelumnya. Di sana Elias menemukan beberapa mainan serta majalah milik mereka. Lalu tiba-tiba, I gave you specific instructions. Stay where I could see you. Lost his baseball glove. Stop talking! di malam hari Elias mimpi melihat ibunya duduk di kandang dengan berlumuran darah. Seketika Elias pun terbangun dalam keadaan ngompol. Ketika hendak ke kamar mandi, tersengaja Elias mendengar sang ibu sedang teleponan dengan ayahnya. Elias yang ketakutan pun kembali ke kamar. I don't think I can stand another second in this house. Just how much longer do I have to keep pretending? Keesokan harinya, Elias menceritakan apa yang terjadi semalam kepada Lukas. Elias curiga apa yang sedang ditutupi oleh ibu dan ayahnya itu. Karena penasaran, si kembar mengambil HT lalu dibaluti lakban dan bergegas ke kamar sang ibu untuk menyembunyikan HT tersebut di bawah kasur. I heard the laundry. My sheets. Setelah itu, tak sengaja Elias melihat foto mereka berdua tergeletak di meja tanpa dipajang. Di waktu yang bersamaan, sang ibu pun masuk ke kamar.
Elias dan Lukas pun buru-buru sembunyi. Elias pun memperhatikan ibunya di balik tirai. Ia terlihat menyetel musik dan menari di depan kaca. Sekilas, Elias melihat di tong sampah gambar pemberiannya pada sang ibu ternyata dibuang begitu saja. Elias kembali bersembunyi dan melihat ibunya sedang berganti perban. Setelah itu, beliau melihat gambar Elias yang tergeletak di lantai. Sedikit curiga, namun ia merobek gambar tersebut. Akhirnya, gambar yang disobek tadi dibawa oleh Elias ke kamar. Elias bertanya-tanya kenapa ibu mereka berubah drastis. Seperti merokok, padahal ia sebelumnya tidak pernah merokok. Lukas pun mempengaruhi Elias dengan mengatakan jika dia bukan ibu mereka. Buktinya udah jelas kok, sesederhana menyanyikan lagu sebelum tidur saja, dia selalu menolak. Padahal itu hal rutin yang selalu ibu mereka lakukan sebelum tidur. Elias denial dengan mengatakan tidak. Ia masih percaya kalau wanita tersebut ibunya. Sebagai pembuktian, Lukas dan Elias memperhatikan bola mata yang dimiliki ibu kandungnya berwarna hijau, sedangkan wanita tersebut berwarna biru. I don't think that's our mother. Remember when Mom said we were too old for our song? No, that makes no sense. Blue. You know I'm right. That's proof. Hello? What are you doing in there? Nothing. Malam harinya, Elias rindu di masa-masa dulu masih melihat ibu dan ayahnya. Apalagi sang ibu yang selalu menyanyikan lagu favorit mereka sebelum tidur. My sunshine, my only sunshine. Namun naasnya, beliau mendengar video itu langsung ke kamar dan meminta Elias memberikan ponsel tersebut. Ia merasa Elias sudah keterlaluan, tidak patuh padanya, mengadu pada ayah mereka, serta menyetel video tersebut. Dengan terpaksa, ia menyita ponsel milik Elias. What? Tell me where it is. The phone. Give it to me. But we didn't do anything. What are you doing? Give it back! Untuk berjaga-jaga kalau ibunya masuk lagi, mereka mengganjal pintu kamar dan kembali tidur. Tapi berbeda dengan Elias yang malah tidak bisa tidur. Ia pun berusaha keluar dari kamar dan pelan-pelan memasuki kamar sang ibu. Mendapati beliau yang sedang merendam, Elias nekat mendekat. Doing? Answer me. I was supposed to do. And this is how you treat me. You're not our mother. I have coddled you too much. Not anymore. You are my mother. Say it. Say it. Elias. Malam itu, beliau yang sedang memakai body lotion sekilas melihat kulitnya terkelupas, lalu ia menarik seluruh kulitnya, yang ternyata itu hanya mimpi buruk. Kemudian, Lukas mengajak Elias keluar dari rumah tersebut dalam keadaan hujan. Lukas meminta tolong tetangga atau siapapun yang bisa membawa mereka pulang ke rumah sang ayah. Sayangnya, mereka malah menemukan rumah kosong dan memutuskan untuk bermalam di sana. Please, open the door! Help us, please! Elias masih kepikiran di mana dan bagaimana keadaan ibu mereka sekarang. Lukas yakin mereka pasti bisa menemukannya kembali. Where Mom is right now. 100 million bad guys just to get to us. Tengah malam, Elias pun terbangun mendengar suara aneh. Ia pun pelan-pelan mendekati sumber suara dan melihat ada jejak tangan di jendela. Lagi-lagi, Elias mengalami mimpi buruk. Untungnya seorang polisi bernama Gary menemukan mereka. Di sana Elias bercerita bahwa seorang wanita misterius memakai perban tinggal di rumah ibu mereka dan mengaku sebagai ibu dari si kembar ini. Mendengar hal itu, polisi bernama Sandy berjanji membantu dan melindungi serta mengantarkan mereka pulang.
can't. Ditambah, dia menyambut kedatangan mobil polisi tersebut. Out we go. Elias dan Lucas hanya terdiam melihat wajah ibunya yang tidak memakai perban lagi. Elias masih tak percaya bagaimana jahat wanita tersebut membohongi polisi. We do have a few more things to discuss. I think I'm some imposter. I don't know what to do sometimes. I just feel really alone here sometimes. Terrifying, that line between reality and fantasy. Well, we better get out of your hair. Ketika akan pamitan, Gary meminta sebuah tanda tangan. Diketahui, sang ibu dulunya adalah aktris terkenal. Beliau pun berjanji akan mengirimkan foto dan tanda tangannya pada Gary jika keadaan membaik. Mereka pun kemudian pamit. Lucas dan Elias mempunyai rencana besok melakukan sesuatu untuk membongkar siapa dia sebenarnya dan menemukan ibu mereka yang asli. Keesokan harinya, Elias dan Lucas nekat mengikat kedua tangan wanita tersebut di kasur dan memaksa buka suara di mana keberadaan ibu kandung mereka yang asli. Oh jelas, dia mengamuk sejadi-jadinya. Tak sampai di situ, Elias mempertanyakan bagaimana bola matanya berwarna biru, sedangkan ibu kandung mereka berwarna hijau. Ibunya seketika mengucap, perkara warna bola mata, Elias tak mempercayai ibunya sendiri. Ia selama ini memakai soft lens dan masih tersimpan di tas. Kalau Elias masih tak percaya, ia boleh memeriksanya. Dikira masih berbohong, Elias nekat menyirami ibunya dengan air es, sambil mengucapkan, "Di mana ibuku?" berulang-ulang. I'm your fucking mother! Is she? Do not do that to me again. Bagaimana ia akan mengaku jika ibunya sudah berkata jujur? Lalu Elias mempertanyakan kenapa beliau tega merobek kertas gambar pemberiannya. Ibu kandung mereka selalu menghargai pemberian apapun dari anak-anaknya. Elias terus-terusan menyalahkan wanita itu atas perubahan sikapnya selama ini. Air mata beliau pun pecah. Dia tak kuasa menyimpan semua rahasia ini pada Elias. Masih tak percaya, Elias pun berusaha mencari tas tersebut dibantu oleh Lucas juga. Saat ditemukan oleh Lucas, ia tak menemukan apa-apa. Are we seriously gonna search the whole house? It's in here! No contacts. Just like I said. Are you sure? You don't believe me? Elias masih tak ingin pergi dari sini. Ia merasa kasihan wanita tersebut ditinggal sendirian dengan keadaan terikat. Lucas mempengaruhi Elias untuk tidak kasihan pada orang yang bukan ibu mereka. Kalau beliau dilepaskan, takutnya mereka tak bisa kabur lagi. Tapi Elias yang masih kepikiran pun kembali ke kamar ibunya. Kali ini Lucas benar-benar mempengaruhi Elias untuk durhaka. Elias diperintahkan untuk melakban mulut ibunya agar tidak bisa teriak. Get the tape. What? And a sock. Listen to me. I'm your mother. Elias, stay with me. Elias pun dihantui rasa bersalah. Ia terus kepikiran dengan apa yang telah dia perbuat. Sedangkan Lucas terus membujuknya untuk berkemas dan kabur dari sana. Namun di tengah itu, dua polisi, Gary dan Sandy, mengunjungi rumah mereka. Lagi-lagi, Lucas mempengaruhi Elias untuk tidak membukakan pintu. Elias yang kebingungan pun memilih membukakan pintu tersebut. Tujuan Gary dan Sandy ke rumah untuk bertemu ibu mereka. Elias pun beralasan jika ibunya sedang keluar. Untungnya, Sandy tak percaya begitu saja. Dia menanyai begitu detail pada Elias, memastikan dia tidak berbohong. Would you mind grabbing your mother for me? She went into town. Elias, is there something you want to tell me? Everything's fine. We'll be back tonight when your mother comes home. Sandy yang hendak balik pun sekilas mendengar suara dari atas rumah. Di saat menunggu kedatangan taksi online, Elias seperti merasa ada yang aneh pada Lucas. Untuk memastikan itu, Elias kembali ke rumah dengan alasan kalau sikat giginya ketinggalan. Sesampainya, Elias memeriksa sebuah tas dan ada softland di sana. Saat diperiksa, ternyata softland itu berwarna hijau. Dan benar, wanita tersebut tidak berbohong. Dia benar-benar ibunya. Lucas pun datang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya, Elias tidak bisa dipengaruhi lagi. Elias tak habis pikir kenapa dia sangat membenci ibunya. Tak ingin mendengarkan penjelasan Lucas, Elias buru-buru balik ke kamar sang ibu.
Seketika suara teriakan Lukas pun menghilang. Elias pun memeluk ibunya kembali sambil nangis. Ia meminta maaf karena selama ini telah mempercayai kembarannya daripada sang ibu. Ia merasa bersalah kenapa Lukas begitu membenci ibunya. Elias menawarkan beliau bicara dengan Lukas, apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya itu. Akan tetapi, saat mereka keluar kamar, Elias kebingungan. Ia tidak menemukan keberadaan Lukas. Sang ibu pun membawa Elias ke kandang. Di sini terungkap bahwa Lukas yang bersamainya selama ini hanyalah imajinasi. Lukas sudah lama meninggal. Darah yang Elias lihat waktu itu adalah bekas darah adiknya. Elias yang emosional pun tak sengaja mendorong ibunya hingga terjatuh dan tewas. I need you to look at it, honey. No, it wasn't your fault. It was an accident. I just couldn't handle watching you talking. We can start over. Mom? Akibat hal itu, kebakaran pun terjadi. Kobaran api pun semakin menyebar dan membesar. Elias yang panik memilih menyelamatkan diri dan meninggalkan ibunya yang ikut terbakar.